Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada hari ini kita bisa bersatu mempresentasikan suatu tugas daripada mata kuliah manajemen pemasaran, yaitu tentang produk kuliner. Salawat dan salam tak lupa selalu kita limpahkan ke junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Semoga kita semuanya menjadi pengikutnya dan mendapatkan syafaatnya di yaumul akhir nanti. Yang saya hormati Bapak Sahrudi selaku dosen pengampu mata kuliah manajemen pemasaran, dan juga teman-teman semua yang saya cintai dan saya banggakan. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan 1 Jessica Anggraini, yang kedua Juliana, yang ketiga Lela Duyanti, yang keempat Anita Fania, yang kelima Mulan Rahmawati, yang keenam Debrina Kunub, yang ketujuh Daman Huri, yang ke-8 Daniel, dan yang ke-9 saya sendiri Sumaryoko. Baik, dari kelompok kami mencoba untuk mengambil suatu produk kuliner yang berasal dari Manado, Sulawesi Utara. Ya, produk tersebut saat ini berada di Jakarta, tepatnya di Cililitan. Produk tersebut bernama Cookpot Resto. Selanjutnya untuk materi pembahasan tentang produk tersebut, kami persilahkan teman-teman untuk mempresentasikan. Waktu dan tempat saya persilahkan. Profil resto makanan khas Manado yaitu Cookpot Resto. Nama pendiri yaitu Dewi Yulianti Montolalu. Awal buka yaitu pada tanggal 28 Februari tahun 2023. Alamatnya berada di Jalan Cililitan Besar nomor 27 RT 7 RW 1 Kramat Jati, Kecamatan Kramat Jati, Kota Jakarta Timur, daerah Jakarta. Jadwal buka offline setiap hari pada jam 8 sampai jam 20. Online setiap hari jam 8.30 sampai jam 20. Jumlah karyawan ada 3 orang. Modal awal yang dikeluarkan sekitar 30 juta rupiah. Jadi perbandingan perjualan antara online dengan offline lebih besar di offline dengan omset terkecil yaitu Rp500.000. Bekerja sama dengan mitra GoFood, GrabFood, ShopeeFood dengan potongan komisi untuk aplikasi yaitu sebesar 20% per transaksi. Di sini saya akan menjelaskan tentang strategi pemasaran produk. Untuk strategi pemasaran produk sendiri itu sangat penting untuk membangun bisnis. Di sini strategi pemasaran restoran Cookpot, restoran sedang saya analisis bersama teman-teman. Di sini dia memiliki 5 strategi, yaitu ada melakukan promosi dengan akun sosial media. Contohnya seperti Instagram, di mana untuk bentuk promosinya itu online agar bisa dilirik berbagai kalangan yang menggunakan akun sosial media tersebut. Dan yang keduanya itu ada memanfaatkan yang namanya layanan GrabFood, GoFood, dan ShopeeFood. Di sini juga kita bekerja sama dengan beberapa aplikasi online itu guna untuk menjangkau konsumen bisa lebih banyak, resto yang pelanggan baru. Dan yang ketiga itu kita menggunakan kemajuan kemasan produk yang menarik. Itu juga sama untuk kemasan produk yang digunakan untuk kemasan yang cukup menarik ya, agar
banyak orang yang tertarik dan terlihat higienis juga. Yang keempat itu membuat foto produk yang unik juga, itu dimana foto yang jernih yang membuat makanan terlihat menarik untuk dicoba. Yang terakhir yaitu kita mempromosikan itu lewat keluarga dan teman-teman. Kita undang pertama kali saat pembukaan resto, kemudian berkembang dari mulut ke mulut sampai akhirnya banyak yang mulai mengenal resto tersebut. Baik, terima kasih kepada moderator yang sudah memberikan kesempatan untuk saya. Langsung saja, kali ini kita akan membahas analisis SWOT, yaitu Strength, Weakness, Opportunities, dan Tips. Jadi kekuatan di restoran ini, strength di restoran Cockpot ini, restoran ini yang pertama memiliki desain resto yang menarik, sehingga mungkin kalau dilihat banyak orang dari kejauhan sudah menarik minat untuk seseorang itu datang ke resto tersebut. Yang kedua itu kualitas produk yang terjaga, baik dari kebersihan, kelezatan dan cita rasanya. Apalagi di sini resto tersebut khas dengan Sulawesi Utara, yaitu Manado. Selanjutnya yaitu ada weakness, ada kelemahannya. Kalau menurut kami, kelompok kami ini, kelemahan di restoran ini yang pertama itu tidak ada penawarannya diskon. Jadi selama resto ini dibuka, belum pernah ada yang namanya penawaran diskon. Yang kedua, manajemen keuangan itu di resto tersebut itu masih bersifat tradisional. Jadi belum menggunakan manajemen keuangan yang modern. Nah, opportunities yaitu peluang yang bisa kita lihat dari resto Cockpot ini. Yang pertama, lokasinya sangat strategis, yaitu di persis di depan mall. Jadi sangat-sangat memungkinkan, sangat-sangat berpeluang untuk restoran ini menarik minat yang pengunjung mall tersebut. Nah, yang kedua, menawarkan pemesanan juga. Kita di restoran Cockpot ini GrabFood atau ShopeeFood itu sudah kita gabungkan ke aplikasi tersebut. Nah, yang terakhir, ancaman itu yang pertama itu mungkin dari harga bahan baku yang fluktuatif. Jadi sedangkan harga yang kita jual di restoran ini tidak naik, tidak turun gitu, hanya stabil. Tapi harga bahan bakunya yang selalu fluktuatif. Kadang bahan bakunya mahal, kadang bisa juga bahan bakunya murah. Nah, yang kedua, tingkat persaingan yang sangat tinggi dengan restoran-restoran sejenis yang mungkin ada di daerah-daerah sekitar yang menjual dengan produk-produk yang resto kami punya. Seperti itu. Nah, untuk menu-menu di restoran ini, karena resto Cockpot ini khasnya Manado, jadi lebih banyak mungkin ke menu-menu Manado yang seperti bubur Manado, ada ikan bakar oci dengan nasi dan sayur, terus ada panada, ada pisang goreng dengan sambal roa. Kalau misalnya teman-teman tahu pisang goreng, kalau di sini mungkin buat camilan ya, dengan kopi, dengan teh gitu. Tapi di Manado sana mereka makan pisang goreng dan dicocol sambal seperti itu. Nah, terus ada menu yang lain, ada bakpo unti kelapa muda, ada es kacang merah, ada kopi hitam koktong siantar, yaitu kopi robusta yang ditanam di daerah-daerah dataran tinggi Simalungun. Nah, mungkin itu aja yang bisa saya jelaskan. Mungkin nanti bisa dilanjutkan dengan menu-menu best seller yang ada di restoran Cockpot dengan rekan kami selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Baik, di sini saya akan menjelaskan untuk beberapa item menu yang menjadi andalan atau dapat dikatakan makanan yang merupakan bestseller di rumah makan Kokput tersendiri. Untuk makanan tersendiri itu ada yang namanya makanan ringan yang namanya panada. Makanan ringan khas Panada merupakan salah satu ciri khas Manado. Makanan ini cukup bersejarah. Awalnya kemunculan panada di kota Manado dikatakan dengan era penjajahan bangsa Eropa berabad-abad silam. Sebagai sumber mengatakan jika panada dibawa oleh bangsa Belanda, seperti halnya klaperat yang juga menjadi makanan ciri khas Manado. Namun anggapan ini tidak sepenuhnya dibenarkan. Bangsa Eropa lain seperti Portugis dan Spanyol nyatanya memiliki andil yang lebih besar dalam memperkenalkan makanan ringan ini. Untuk bentuknya dari makanan panada tersendiri memiliki kemiripan dengan pastel ya. Membuat panada diyakini sebagai salah satu warisan Portugis yang sempat menduduki wilayah Manado. Sementara itu, kata panada tersendiri kerap dihubungkan dengan empanada, yakni makanan serupa yang berasal dari tanah Matador, Spanyol. Secara harfiah, empanada berasal dari bahasa Spanyol empar yang artinya membungkus. Sama dengan tampilannya kayak tidak jauh dengan pastel. Hal ini sesuai dengan karakteristik empanada atau panada, yakni isian berbagai jenis bahan dan dibungkus dengan adonan roti. Adapun bahan dari panadanya tersendiri itu bahan utama untuk membuat makanan ringan ciri khas Manado ini adalah ikan cekalang yang dijadikan sebagai isian. Ikan cekalang itu bisa disuir kecil-kecil kemudian dicampurkan dengan bumbu panpis yang terbuat dari campuran bawang merah, daun bawang, cabai dijadikan sebagai isian. Ikan cekalang itu bisa disuir kecil-kecil kemudian dicampurkan dengan bumbu panpis yang terbuat dari campuran bawang merah, daun bawang, cabai merah, kemangi, dan daun jeruk yang telah dihaluskan. Lalu isian tersebut dimasukkan ke dalam adonan roti tersebut, lalu dilipat dan dibentuk setengah lingkaran atau bulat panjang. Adonan roti yang telah berisi ikan cekalang dan bumbu panpis kemudian digoreng hingga berwarna kuning kecoklatan. Karena terbuat dari ikan cekalang, panada Manado dipercaya memiliki kandungan gizi yang sangat tinggi. Ikan cekalang sendiri merupakan salah satu komoditas ekspor utama yang banyak ditemukan di lautan Manado dan Maluku. Selain itu, diolah menjadi berbagai sajian kuliner atau makanan ringan seperti halnya panada. Makanan ciri khas Manado ini tersebut. Masyarakat Manado juga kerap mengolah ikan cakalang untuk menjadi cakalang fufu, yakni cakalang yang telah diawetkan dengan proses pengasapan. Menjadi mitra layanan penyedia kuliner seperti GoFood, GrabFood, dan ShopeeFood menjadi suatu pilihan yang tepat dalam mengembangkan bisnis kuliner, terutama jika melihat kondisi yang sekarang ini. Orang-orang pada umumnya dalam melakukan transaksi pembelian itu lebih memilih untuk berbelanja online atau pembelian secara online.
Hal tersebut dapat berpengaruh dalam mengurangi ataupun kumpulan segerombolan orang-orang dalam melakukan pembelian transaksi tersebut. Dengan melakukan transaksi online, maka pesanan dengan mudahnya itu akan datang ke lokasi yang dituju sesuai yang kita inginkan tanpa harus mengantri dan berkumpul bergerombol. Seperti halnya pada usaha rumah makan Kokput, resto atau biasa disebut dengan rumah makan khas Manado. Rumah makan tersebut dalam melakukan strategi penjualan itu bekerja sama dengan pihak GoFood, GrabFood, dan ShopeeFood ataupun pemanfaatan sosial media lainnya. Berkaitan dengan kerjasama usaha resto dengan pihak GrabFood, ShopeeFood, GoFood tentunya ada syarat ataupun sistem yang harus dipenuhi dalam melakukan usaha bisnis penjualan tersebut. Seperti halnya dalam pembagian sistem hasil antara kerjasama pihak penjual dengan mitra usaha seperti GoFood, GrabFood, ataupun ShopeeFood. Adapun sistem hasil pihak online mengambil keuntungan dari penjualan dihitung per transaksi yang masuk dari penjualan tersebut. Dari si mitra mengambil keuntungan sebanyak 20%. Beda halnya dengan GrabFood. GrabFood akan memotong atau mengambil keuntungan sebanyak 30%. Hal ini berbeda dengan mitra usaha seperti GoFood ataupun ShopeeFood yang mengambil keuntungan 20%. Adapun dari potongan tersebut itu sudah termasuk layanan pajak ataupun potongan yang lainnya. Dapat dikatakan sudah bersih atau tidak ada potongan lainnya. Adapun alasan pihak resto memilih untuk bekerja sama dengan layanan mitra ShopeeFood, GrabFood, dan GoFood dikarenakan umumnya masyarakat sekarang lebih condong untuk melakukan pembelian transaksi online tanpa harus mengantri ataupun datang ke tempat secara langsung, dan juga memberikan kemudahan bagi customer jika ia harus menjangkau lokasi yang ia ingin melakukan pembelanjaan tersebut. Dengan adanya transaksi ataupun kerjasama dengan mitra, maka dengan mudahnya customer dapat mengakses atau berbelanja sesuai yang ia inginkan. Dan juga terdapat adanya fitur-fitur yang memberikan kemudahan bagi pelaku usaha tersebut. Seperti halnya pelaku usaha dapat mengatur jadwal usahanya tersebut, dan juga pelaku usaha dapat mengurangi transaksi cash karena umumnya layanan mitra penjualan seperti GoFood, GrabFood, dan ShopeeFood itu menggunakan transaksi yang sudah dikatakan dapat masuk ke rekening yang sudah kita daftarkan tersendiri. Mungkin itu saja dari saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Baik, itu tadi presentasi dari kelompok kami, dan dapat ditarik kesimpulan bahwa strategi pemasaran yang dilakukan Kokput Resto mengandalkan sosial media sebagai bentuk promosi dan juga bekerja sama dengan mitra aplikasi GoFood, GrabFood, dan ShopeeFood agar customer dapat menjangkau makanan khas Manado ini, dan juga pendapat customer dari mulut ke mulut sangat penting mempengaruhi peluang pada resto ini. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.